Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilnawati dengan NIM 2015 620 1023. Prodi Sistem Komputer. Di sini saya akan mengerjakan tugas MIT yang diberikan dengan mata kuliah algoritma struktur data, di mana tugasnya buat program Fibonacci dengan algoritma rekursif. Jelaskan program tersebut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan program apa itu Fibonacci dan algoritma rekursif. Apa itu Fibonacci? Fibonacci itu adalah deret Fibonacci adalah suatu barisan yang merupakan hasil penjumlahan dua bilangan Fibonacci pertama, yaitu bilangan 0 dan 1, sehingga angka berikutnya adalah dari barisan bilangan. Kemudian deret Fibonacci ini didefinisikan, ya, mohon maaf saat saya tulis di sini. Didefinisikan secara rekursif. Deret Fibonacci didefinisikan secara rekursif sebagai berikut. Seperti yang kita lihat di bawah ini adalah Fn sama dengan Fn min 1 tambah Fn min 2. Kemudian F0 sama dengan 0. Kemudian F1 sama dengan 1. Misalkan kita mencari deretan Fibonacci ke-10. Ya, misalkan kita akan mencari deretan Fibonacci bilangan ke-10, ya. Berarti F0 sama dengan F0 sama dengan 0, kemudian F1 sama dengan 1, kemudian Fn sama dengan Fn min 1 tambah Fn min 2. Nah, di sini kita akan menjumlahkan dua angka sebelumnya, yaitu 0 dan 1. Nah, di sini sudah ada contohnya, 0 dan 1 dijumlahkan. Nah, karena di sini kita mencari bilangan ke-10, kita hitung dari pertama. 1 tambah 2 sama dengan 3. 2 tambah 3 sama dengan 5. 3 tambah 5 sama dengan 8. 5 tambah 8 sama dengan 13. 8 tambah 13 sama dengan 21. Kemudian 13 tambah 21 sama dengan 34. 21 tambah 34 sama dengan 55. 35 tambah 55 sama dengan 89. Nah, maka bilangan Fibonacci ke deretan 10 itu adalah 55. Coba kita hitung, ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Jadi deretan Fibonacci bilangan ke-10 itu adalah 55. Nah, seperti itu penjelasan saya. Kemudian kita masuk lagi di apa itu algoritma rekursif. Di sini saya akan jelaskan sedikit apa itu algoritma rekursif.
Rekursif adalah salah satu metode di mana definisi sebuah fungsi mengandung fungsi itu sendiri. Di dalam dunia pemrograman, salah tulis di sini. Pemrograman rekursif diimplementasikan dalam sebuah fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Kemudian, dalam rekursif sebenarnya terkandung pengertian prosedur atau fungsi. Perbedaannya adalah bahwa rekursif bisa memanggil lewat pemanggilan prosedur atau fungsi. Pemanggilan diri sendiri dilakukan berulang-ulang sampai mencapai titik tertentu. Kemudian implementasi dari rekursif. Biasanya digunakan untuk menghitung faktor dari sebuah bilangan untuk menghitung bilangan atau menghitung bilangan Fibonacci. Maaf ya, saya salah sebut. Fibonacci. Baiklah, langsung saja kita membuat program tersebut. Kita masuk di C++. Aduh, sorry.
Tinggal hasterannya saya.
Baiklah, di sini saya sudah selesai membuat programnya. Langsung saja kita running, apakah hasilnya berhasil? Oh ya, rupanya berhasil. Kemudian kita masukkan angkanya 10 ya. Deretan 10. Enter. Ya. Seperti begini hasilnya. Di sini bisa kita lihat angka berurut dari 0 sampai 55. Baiklah, kalau kita jumlahkan kembali 0 tambah 1, 1 tambah 1 sama dengan 2. 1 tambah 1 sama dengan 2, 1 tambah 2 sama dengan 3. 2 tambah 3 sama dengan 5. 3 tambah 5 sama dengan 8. 8 tambah 5 sama dengan 13. Dengan 13. Kemudian 8 tambah 13 sama dengan 21. Kemudian 13 tambah 21 sama dengan 34. Dan terakhir 21 sampai 34 sama dengan 55. Baiklah, seperti inilah hasilnya. Berarti batas jumlah bilang Fibonacci deret 10 adalah 55. Nah, kemudian saya akan menjelaskan program yang saya buat. Dari baris keempat ini kita membuat fungsi yang bernama dari baris keempat ini kita membuat fungsi yang bernama Fibonacci. Di sini saya akan menjelaskan program yang telah saya buat. Di sini dapat kita lihat baris keempat ini kita membuat fungsi yang bernama Fibonacci yang bertipe integer dan menerima masukan yang diterima n. Kemudian baris ke-6 dan ke-7 akan mengecek kondisi jika nilai dari variabel n sama dengan 1, maka akan mengembalikan nilai n. Kemudian pada barisan ke-8 dan ke-9, jika variabel n bernilai n 1 ditambah dengan operasi Fibonacci n kurang 2, seperti begitu. Kemudian pada barisan ke-15 akan mendeklarasikan jika variabel n i j di mana variabel n digunakan untuk batas jumlah bilangan Fibonacci yang akan ditampilkan untuk variabel i. Digunakan untuk perulangan variabel. Sedangkan variabel j digunakan untuk memasukkan nilai ke fungsi Fibonacci. Ke dalam Fibonacci secara berurutan. Kemudian pada barisan ke-20 dan 21 di sini kita akan menginputkan nilai ke dalam variabel n. Di sini ya, dalam variabel n.
Kemudian pada barisan 21 dan 25, di sini kita akan melakukan pengulangan sebagai nilai n dan menginput nilai j ke dalam fungsi Fibonacci. Kemudian akan menampilkan hasil operasi Fibonacci. Ya, mungkin penjelasan saya sampai di sini. Mohon maaf apabila penjelasan saya kurang jelas, karena di sini saya juga baru belajar. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.